Yo, what's up guys? Balik lagi di Detek Indo bareng gue, Dendi. So, tahun ini ada beberapa brand yang rajin banget buat ngeluarin smartphone entry levelnya. Kayak Itel yang semua jajaran HP-nya itu punya harga 1 jutaan. Lalu ada Infinix yang punya seri hotnya, harganya juga 1 jutaan. Lalu ada Tecno yang punya Pova Neo 3 yang harganya juga 1 jutaan. Nah, Realme juga nggak mau ketinggalan nih buat ngasih HP terjangkaunya. Jadi tanggal 23 Agustus kemarin Realme C51 ini baru aja di launching barengan sama Realme 11. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang menarik yang ditawarkan lewat Realme C51. Penasaran? So, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita mulai video review Realme C51. Let's go! Oke, yang mau pertama gue bahas adalah desainnya yang kayaknya jadi benchmark buat HP harga 1 jutaan. Lihat aja deh di video gue udah berapa HP dari brand lain yang pakai desain kayak gini, terutama di bagian kameranya. Tapi fiturnya Realme adalah dia ngasih dua macam finishing di bagian back covernya. Bagian atasnya berfinishing glossy, sementara di bagian bawahnya berfinishing matte. Ada dua warna yang ditawarkan yaitu mint green dan carbon black yang kayak gue pegang ini. Tapi aksen karbonnya mana? Bentuk framenya kotak, berasa tajam di bagian tepinya. Dan ditambah bodinya yang lumayan bongsor, jadi kalau dipegang agak lama tanpa case agak kurang enak. Tapi sedikit terobati karena ketebalannya cuma 7,99 mm. Buat bentuk layarnya juga cukup oke lah di kelasannya. Bezel kiri kanan atasnya lumayan simetris, sementara bagian dagunya sedikit lebih tebal. Bentuk kameranya juga masih water drop yang bentuknya mirip Infinity U display-nya Samsung. Buat layarnya dia masih pakai panel yang berukuran cukup besar di 6,74 inci yang punya screen to body ratio-nya sebesar 90,3%. Resolusinya HD+ dan punya refresh rate 90 Hz. Touch sampling-nya 180 Hz, brightness peak-nya 560 nits. Dan layarnya pas gua tes udah dukung 8 touch. Buat di kelasannya, layar Realme C51 udah termasuk cukup bagus cuy. Buat dipakai nonton YouTube atau Netflix, layarnya bisa nampilin gambar yang cukup enak. Warnanya vivid tapi lebih ke arah natural dengan detail yang cukup oke. Buat dipakai main game juga lumayan enak lah kalau di kelasannya. Asiknya di harga 1 jutaan, Realme udah membekali NFC di C51. Jadi enak bener nih kalau buat ngecek-ngecek e-money kalau lagi di jalan. Jadi nggak mesti ke Indomaret buat top up saldo. Terus fitur mini kapsulnya ini benar-benar bisa ngebantu kita buat ngeliat notifikasi. Tapi cuma notifikasi tertentu aja ya. Dan hasilnya ya jadi makin cantik aja gitu notifikasinya di Realme C51. Asik juga nih kalau semua HP Realme dapat fitur kayak gini. Buat speakernya masih mono ya, yang keluaran suaranya ya kelasan HP 1 jutaan. Lebih berasa treble-nya dibanding bass-nya. Lumayan lah kualitas suara speakernya. Buat portnya juga cukup lengkap karena Realme masih ngasih headphone jack 3,5 mm dan di kelasannya Realme C51 udah pakai port Type-C buat ngecasnya. Dan fingerprint scannernya jadi satu sama tombol power yang kecepatan ngebaca sidik jarinya lumayan cepet kok. Nah, buat kelas HP 1 jutaan, kamera Realme C51 cukup bisa diandelin nih cuy. Dia pakai dual setup kamera dengan kamera utama 50 megapiksel ditemani kamera depth. Buat hasil fotonya serius deh, di kelasan HP 1 jutaan, kameranya Realme C51 ini menurut gua jadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Kameranya bisa ngasilin foto yang cukup oke, warnanya vibrant, dynamic range-nya juga cukup luas. Palingnya sedikit agak kurang di detailnya aja. Tapi overall hasil fotonya udah cukup oke kalau kalian mau langsung posting di sosmed tanpa harus diedit-edit lagi. Tapi yang agak kurang ada di kamera selfie-nya nih cuy, yang pakai setup 5 megapiksel. Buat hasil fotonya sebenarnya cukup oke, cuma detailnya aja yang kurang tajam. Dan skin tone-nya aja yang agak pucat. Alhasil kalau mau posting foto selfie harus dikit diedit biar warnanya lebih enak lagi. Ya cuy, ini adalah contoh video dari Realme C51 di resolusi mentoknya itu di 1080p 30 fps. Ya, ini gua sambil jalan. Kalau misalnya kita lihat, ya emang gempa ya, karena dia nggak ada stabilisasinya, nggak ada stabilizationnya. Oke, terus kalau misalnya kita lihat, warnanya sih lumayan oke ya sebenarnya ya di sini ya. Dia sedikit lebih saturated dari aslinya, tapi masih acceptable. Ya, gitu. Terus misalnya kalau lihat autofocusnya, ya agak kurang fokus ya. Masih tetap fokus ke belakang dia. Fokusnya memang kurang nih. Oke.
Mungkin agak jauhan. Nah, yang agak jauhan baru agak miss juga tuh. Pas ganti, pas shifting tuh agak susah tuh dia. Kalau misalnya di tap, nah baru bisa autofokusnya. Oke, terus ini warnanya juga oke ya. Ya masih kelihatan tetap natural memang. Dan hijaunya juga masih kelihatan cukup bagus gitu, nggak terlalu vibrant, nggak terlalu oversaturated. Nah, ini kita langsung coba kamera depannya aja. Ya, kalau ini adalah contoh video dari Realme C51 di kamera belakangnya di resolusi 1080p 30 fps. Tapi ini madep ke muka ya, biar supaya kelihatan skin tone-nya itu kayak gimana. Misalnya kemerahan atau kehijauan atau kebiruan. Nah, gimana nih menurut kalian kameranya Realme C51 buat ngevlog pakai kamera belakangnya? Ya, kalau ini contoh video dari kamera depannya Realme C51. Ini maksimal resolusinya di 720p 30 fps. Ya, maksimalnya di situ aja, nggak bisa Full HD. Ya, kalau misalnya udah 720, detailnya agak kurang ya. Terus skin tone-nya agak aneh kalau menurut gua, tapi dia ya lumayan lah, masih bisa dipakai. Detailnya juga kurang ya, karena memang resolusinya masih HD aja, masih 720. Oke, kayak gitu contoh video dari Realme C51 di kamera selfie-nya. Kita balik ke studio. Kalau buat hardware dan softwarenya, dia pakai SoC dari Uni SoC Tiger T612 dengan RAM 4GB yang bisa di-extend 4GB lagi. Dan storage-nya 128GB. Gua akuin karena performanya T612 ini biasa aja, makanya di sini dia pakai Realme UI versi T Edition biar lebih enteng. Karena kalau dikasih UI full fitur, pasti bakalan berasa banget beratnya. UI-nya tadi udah berbasis Android 13 ya. Kalau buat tes, si Uni SoC Tiger 612 ini emang bukan yang terbaik di kelasan harganya ya. Dia cuma dapat skor Antutunya di 261 ribuan. Terus Geekbench 6-nya dapat single core skornya di 424 dan multicore-nya di 1472. Terus kalau di tes CPU throttling, dia dapat 91%. Dengan performa kayak gitu, jangan terlalu berharap banyak ya. Kayak buat main Genshin gimana bang? Jangan-jangan. C51 masih bisa lah dipakai buat main game casual aja. Kayak ML dia dapat settingan grafik dan frame rate high. Dipakai main 3 match berturut, surprisingly dia stabil cuy. Awalnya gue kaget, pas gue tes lagi ternyata dia benar-benar stabil dan dapat rata-rata FPS-nya di 59 FPS. Asli main di C51 masih cukup enak. Terus gue coba main PUBG Mobile, C51 dapat settingan HD high. Main satu match stabil banget dia. Dan dapat rata-rata FPS-nya di 29 FPS. Gyroscope di HP ini masih software ya. Biarpun gitu, lag-nya nggak parah kok. Masih bisa lah dipakai buat ngeker-ngeker musuh. Nah, buat baterainya, Realme C51 punya kapasitas baterai 5000 mAh. Udah gede banget cuy. Dan dia punya fast charging 33 watt. Yang buat ngecas dari 1 ke 50% butuh waktu 32 menit. Dan buat ke 100% dia butuh waktu 1 jam 18 menitan. So, menurut gua Realme C51 ini ditujukan buat kalian yang punya budget tipis tapi butuh HP yang cukup bisa diandelin dalam segala hal. Kamera, layar, dan desainnya cukup oke, nggak lebih dan nggak kurang. Yang paling menarik itu UI-nya yang enteng banget cuy. Mungkin yang jadi perhatiannya ya SoC-nya aja. Biarpun performa Uni SoC Tiger T612 ini lumayan stabil, tapi di harga segini dari brand lain ada kok yang lebih baik. Tapi apapun itu, Realme C51 cukup menarik buat dilirik. Link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi ya. Dan segitu aja review Detik Indo buat Realme C51. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Denny pamit, ciao.